masuk pada materi tentang elastisitas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, kita mampu melakukan untuk menyelidiki sifat-sifat dari elastis. Benda ada beberapa jenis. Ada yang bersifat elastis dan ada yang tidak bersifat elastis. Coba yang menurut saya menyebutkan benda yang ciri-cirinya elastis. Karet. Karet. Biden. Apa lagi? Dan yang tidak elastis. Kayu. Apa lagi? Kain. Apa lagi? Kaca. Dan plastik. Oke. Yang kedua nanti tujuan kita adalah mampu mendiskusikan. Kita nanti bentuk kelompok mendiskusikan percobaan sifat-sifat elastis suatu barang. Yang ketiga nanti kita menyimpulkan hasil percobaan. Nanti kita menyimpulkan secara bersama apa yang kita buat. Ya. Dan yang terakhir nanti adalah mempresentasikan keterwakilan kalian akan menyampaikan kepada kita semua bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya. Sebelum ke situ, pernah lihat benda ini? Pernah. Apa lagi? Pegas. Iya. Pegas. Apa fungsi atau kegunaan dari pegas? Ya, silakan. Menahan beban. Oke, menahan beban, menjaga keseimbangan, menahan beban. Oke, ya, tentu kita ketahui bersama bahwa shock motor itu kalau kita membangun pada shock yang baik, tentu kita nyaman. Kita kan beban, toh? Apa jawaban dari si Jaya tadi? Menjaga kesenyamanan, menjaga kestabilan, ya. Oke, ya. Pernah kamu merasakan ketika shock motor rusak atau bocor? Pernah? Pernah kamu menumpangi pada shock motor atau shock mobil dan shock itu bocor? Tidak. Yakin? Masa berarti kalian ini belum pernah menikmati ya kan naik sepeda motor? Bahkan ada sepeda di rumah? Ada. Apakah sepedanya baik atau rusak? Baik. Ada yang rusak? Jangan. Nyaman semua ya? Tetapi kalau shock motor itu bocor, tentu dia tidak nyaman. Ya, sebaliknya juga kalau sepeda fairnya lemah, ya, berarti ketika kita tidur tidak nyaman. Ya, oke. Nanti kita akan sama-sama bagaimana menentukan nilai konstantanya, bagaimana kita memahami penerapan hukum Hooke pada kehidupan kita sehari-hari. Berikan benda dengan sifatnya elastis. Apa itu benda elastis? Ayo. Yang dapat kembali ke semula. Yang dapat kembali ke semula. Apalagi? Benda yang dapat ditarik. Benda yang dapat ditarik. Apalagi? Good. Oke, kita lihat sama-sama definisi dari elastisitas. Silakan, Pan baca. Elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya saat gaya luar yang diberikan dihilangkan. Oke, inilah contoh-contohnya berdasarkan karakteristiknya, sifatnya ada 2. Kita lihat bersama. Tetapi dalam elastisitas ini ada 3 konsep ya, matematis. Yang pertama adalah rengganan, kedua adalah tegangan,
Yang ketiga adalah modulus ium. Iya. Jadi, ada 3 konsep matematis, di mana rumusnya seperti yang saya tampilkan. Itu tegangan sama dengan gaya perluas ke menambah. Sedangkan renggayan adalah perubahan panjang awal. Ya. Sedangkan kalau modulus ium itu perpaduan antara tegangan dan renggayan, di mana modulus ium atau E sama dengan tegangan per renggayan. Ya. Sekarang masuk pada percobaan bagaimana ya kan hukum Hooke ini dalam pegas. Ya, penerapan hukum pegas. Sebelum ke sana, mari kita berkelompok dulu, bagi dalam kelompok. Oke. Alat kita, saya minta kelompok ini selesaikan proses pengukuran sesuai dengan LKPD ini adalah 10 menit. Kelompok 2 nanti 10 menit dan kelompok 3 adalah 10 menit. Ya. Oke, silakan. Baca LKPD-nya. Mana LKPD-nya tadi? Ya, silakan. Intinya kalau sudah mengukur dia punya pegasnya, tinggal masanya itu dong. Tinggal tahu olah nilainya sekarang, itu pegasnya saja. Kasih kelompok berikut. Kalau sudah berdiri dulu, semua jangan tegak, jangan tegak. Karena tadi kan udah lah, ya, duluan tangan kemana? Ya, satu balik, ya, gitu, ya, gitu. Belakang saya itu belakang. Oke, kita yang belajar fisika ini. Ya, harus banyak gaya, toh? Iya. Konsep gaya itu harus kita gunakan dalam kehidupan kita. Mantap dari sisi bunga tadi. Ya. Sekarang kita ya melaporkan hasil diskusi masing-masing kelompok kepada kelompok. Bagaimana? Kita undi atau langsung urutan? Sepakat urutan? Oke, ya, saya minta kelompok 1 untuk menampilkan atau melaporkan hasil diskusinya, hasil percobaannya. Dari percobaan itu hasil diskusinya seperti apa? Silakan. Oke. Perhatikan. Nanti gunakan tabel di papan ini untuk angkanya. Ya. Selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tujuan: mampu memahami hukum Hooke. 2. Bagaimana menentukan nilai konstanta pegas. Rumusan masalah: memahami hukum Hooke, menentukan nilai konstanta pada pegas. Alat dan bahan: statis 1 set,
instan. 4. Gantunglah satu beban pada pegas. 5. Ukur panjang pegas setelah diberi beban. 5. Catat pada tabel. Silakan hasilnya di situ. Pegas pengukuran pertama dari berapa? Gunakan papan ini. 0,03 kilogram. 0,03 kali 10 sama dengan 0,3. Panjang awal pegas 7,5 cm. Perubahan panjang pegas 1,5 cm. Delta X X1 kurang X2 7,5 cm kurang 1,5 cm sama dengan 6 cm. 6,6 cm dibawa ke meter menjadi delta X sama dengan 0,06 cm. Pertanyaan. Tunjukkan fenomena dalam elastisitas dalam simulasi pada pegas dan jelaskan bahwa dalam praktikum terdapat elastisitas pegas. Jawab. Jika pegas diberi beban maka bentuk pegas semakin kecil. Namun, apabila beban dikeluarkan maka bentuk pegas akan kembali ke bentuk semula. Pertanyaan kedua. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan menggunakan pegas, bagaimanakah hubungan gaya F terdapat perubahan panjang delta X? Jika sebuah pegas diberikan beban, maka akan terjadi perubahan di mana ketika beban digantungkan maka ada gaya di mana beban yang berat akan menarik pegas hingga terjadi renggangan. Hitung 0,06 K sama dengan 5 Newton per meter. Baik teman-teman, itu saja hasil perjalanan untuk kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Tangan dulu, teman-teman. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Silakan, saya beri kesempatan karena ada sesi dari ketua kelompok tadi untuk membuka ruang diskusi. Udah kelompok 2 dan 3 silakan menanggapi apa yang disampaikan, apa yang didiskusikan dari kelompok 1. 1 orang. Berapa orang penanya? Oke, silakan ikuti kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 2, saya ingin bertanya. Berdasarkan rumus, perubahan panjang dikurang dengan panjang awal. Kenapa kalian rumusnya itu X1 dikurang dengan X2? Silakan. Ini pertanyaannya tadi dari kelompok saya pegas. Rumusnya perubahan X2 dengan X1 dikurangi X2 di sini. Nah, pegas yang mana dulu yang digunakan tadi? Pegas yang mana? Kan ada 2 pegas tadi. Ini 1. Nah, pegas yang mana? Tinggal kamu laporkan sudah. Kenapa terjadi seperti itu? Kalau kita gunakan rumus yang disampaikan oleh kelompok 3 seperti itu maksudnya. Bagaimana? Coba ceritakan. Ayo, berdiri. Kelompok yang menanggapi silakan. Kelompok 1. Hadapi teman-teman. Kita harus klarifikasi. Ya, luar biasa kelompok 3 tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kami tadi memakai 4 pegas yang di mana pegasnya itu sebelum diberi beban maka terjadi renggangan. Setelah dikasih beban maka renggangannya akan semakin kecil. Makanya tadi rumus yang kami pakai itu X1 dikurang X2. Bagaimana? Bisa dimengerti? Oke. Tepuk tangan kelompok 1. Mungkin ada lagi kelompok 3? Oke, silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Dari mana hasil nilai 0,06 cm? Iya, ini pertanyaan dari mana? Pembuktian rumus ini. Pertanyaan dari kelompok 3 ini adalah pembuktian rumus perhitungan. Silakan. Ya, silakan disampaikan. Ini pertanyaan wajib dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya.
Jadi hasilnya 0,06 cm. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Mungkin ada lagi atau tidak ada? Tidak ada. Selanjutnya kita masuk pada kelompok 2. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Saya mewakili dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Prosedur kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, susun seperti ada gambar di samping. Pertanyaan, tunjukkan fenomena dalam elastisitas dalam simulasi pada pegas dan jelaskan bahwa dalam praktikum terhadap elastisitas pegas. Jawab, ketika pegas tidak diberi beban maka nilainya tetap. Tetapi jika diberi beban maka nilainya semakin kecil. Dan jika dia semula maka nilainya akan kembali terawat. Yang kedua, berdasarkan simulasi yang telah dilakukan menggunakan pegas, bagaimanakah hubung gaya F terhadap perubahan panjang delta X? Jawab, bila gaya yang diberi melebihi batas elastisitasnya, benda akan berubah bentuk dan start gaya-gaya tersebut. Delta X, X1 kurang X2, 7,5 dikurang 2,5 sama dengan 5 cm. Oke. Ini pertanyaan kelompok karena yang ke depan tadi telah mewakili. Sekarang mungkin ada dari kelompok 1, kelompok 3 untuk bertanya ke kelompok 2. Dipersilakan. Bagi dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2, dari mana hasil dari 0,25? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 0,025 dari masa awal 25 dikonfirmasikan ke kilogram menjadi 0,025. Mana kelompok 1? Iya, karena rumus gaya itu kan sama dengan elastisitas. Iya. Masanya berapa tadi kelompok 1? 0,0. Gravitasinya 10. Berarti nilai gayanya 0,25. iya. Oke, itulah jawabannya. Oke. Tidak ada lagi dari kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Saya persilakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pertanyaan, tunjukkan fenomena dalam elastisitas dalam simulasi pada pegas dan jelaskan bahwa dalam praktikum terdapat elastisitas pegas. Menurut hasil kelompok diskusi kami, jika pegas tidak diberi beban, maka pegas tidak mengalami perubahan. Tetapi, jika pegas diberi beban, maka pegas akan mengalami perubahan. Yang kedua, berdasarkan simulasi yang telah dilakukan menggunakan pegas, bagaimana hubungan gaya terhadap perubahan panjang? Menurut kelompok kami, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula perubahannya. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, maka semakin kecil pula perubahan yang diberikan. Hitunglah konstanta pada pegas untuk pegas. Masukkan, silakan. Oke, kelompok 3 diberi waktu. Ayo, silakan. Ke kelompok terakhir. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan pada kelompok 3. Bagaimana cara mendapatkan hasil 0,3? Silakan dijawab. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 telah Atau gunakan papan. Aku di papan saja, karena dia katakan bagaimana caranya. Pertanyaannya bagaimana caranya? Ya. Bicara cara itu berarti ada jalannya, ya. Oke. Silakan. Baik, jadi hasil dari 0,3 adalah 0,3 dikali dengan 10.
0,03 dikali dengan 10. Ya, karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, saya hanya memberikan sebuah kesimpulan bahwa seperti yang dijawab oleh masing-masing kelompok tadi, ya, gaya semakin besar maka perubahan pun semakin besar. Ya. Tadi dari kelompok 3 menjawab seperti apa tadi? Gaya semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula perubahan. Iya. Berarti kalau gayanya semakin besar maka perubahan semakin besar. Ya. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah hukum Hooke dan menentukan nilai konstanta. Iya. Ingat. Yang kamu lakukan tadi ada hukum Hooke-nya. Karena bicara hukum Hooke bicara elastisitas. Iya. Pegas ini diberi beban, maka ada perubahan, ada pertambahan panjang pegas. Seperti yang dituliskan di sini tadi, bahwa ada panjang awalnya, ada pertambahan panjang, baru ada perubahan. Ya, di kolom ini pertambahan panjang, di sini adalah perubahan. Berarti setiap pegas memiliki penerapan hukum Hooke. Menentukan nilai konstanta pegas, tentu ada perubahan panjang dulu. Ya, ketika ada perubahan panjang, berarti ada nilai konstanta pegas. Karena rumus dari konstanta pegas itu gaya perubahan. Iya, delta X adalah perubahan panjang. Oke. Untuk terakhir, saya minta masing-masing kelompok menuliskan refleksi di sini. Ya, singkat saja. Refleksi ini ada 3 warna, nanti ditampilkan di depan. Dan refleksi apa yang kamu dapat saat pelajaran hari ini, saat diskusi dengan teman dan saat melakukan praktikum, apa yang kamu dapat? Ya, secara pribadi, singkat, padat, jelas. Ya. Pribadi. Ini nomor 1. Ada berapa orang? 5. Yang kamu dapat saat melakukan percobaan, apa yang kamu dapat saat kamu bekerja sama dengan teman-teman? Ya. Silakan. Satu-satu buat sendiri-sendiri. Tulis nama ya. Nah. Silakan masuk ke sana. Supaya saya bisa tahu kira-kira siapa nanti. Saya ambil sampel dari kelompok 1. Sampelnya pelajaran hari ini kalian bisa mengetahui tentang hukum Hooke dan perumusan masalahnya dari kelompok 1. Kelompok 2 merasa sangat senang karena saya dapat mengetahui banyak hal tentang gaya. Yang ketiga di sini dikatakan kami sangat puas dengan belajar di saat hari ini. Kalian bisa memahami hukum Hooke dan melakukan percobaan. Ya, jadinya tentu refleksi Anda dari masing-masing sangat bermanfaat untuk diri kalian. Oke. Untuk mengukur perasaan Anda itu, ya, maka kita kerjakan soal. Nanti di komputer saya akan bagikan.
Silakan. Terakhir ini. Individu. Iya. Sudah kali kumpul. Sudah. Ayo. Untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini dan minggu depan kita masuk pada materi berikutnya. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini adalah mata pelajaran terakhir dengan teman fisika. Tidak ada lagi di sini. Maka untuk menutup rangkaian kegiatan kita pada hari ini kita tutupi dengan doa. Saya minta kesediaan satu orang memimpin kita dalam doa. Silakan, Apolonia. Bapak Ibu dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran yang berdoa dimulai dalam doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas kegiatan panjang kegiatan kami sehingga panjang kegiatan kami sampai selesai. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau lindungi kami saat perjalanan. Di dalam nama Yesus Kristus sampai selamanya. Amin. Dan Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Selamat